Jika kita ingin tahu Iran, apakah Iran ada dalam Al-Quran? Bagaimana menurut Al-Quran tentang Iran? Dan jika Al-Quran bisa menjelaskan segala hal, itu berarti harus ada dalam Al-Quran. Setelah saya cari dan juga mencocokkan dengan beberapa sumber, ternyata Iran ada dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat Muhammad ayat 38. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Dalam tafsir umum dijelaskan harta, tapi konteksnya di sini adalah pandangan Allah, bukan pandangan pikiran dan prasangka. Dan harta terbaik bagi manusia menurut Allah adalah dirinya sendiri. Jadi ketika saya menerjemahkannya diri, sebab harta berharga bagi seorang manusia adalah dirinya sendiri. Ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan dirimu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, padahal siapa yang kikir sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang fakir. Jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir bahwasanya akan ada dari bangsa Arab yang akan berlaku kikir, artinya tidak mau tolong menolong dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian jika mereka berpaling maka akan digantikan oleh kaum yang lain yang tidak durhaka. Dasar penjelasan dari ini adalah diambil dari hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat berikut, yaitu firman-Nya, dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan mereka yang jika kami berpaling maka akan menjadi pengganti kami? Dan mereka tidak akan seperti kami sikapnya. Abu Hurairah melanjutkan kisahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan tangannya ke pundak Salman Al-Farisi seraya bersabda, orang ini dan kaumnya. Kemudian beliau berkata, seandainya agama berada di bintang Suraya, niscaya akan diraih oleh orang-orang dari Parsia ini. Itulah kata baginda Nabi, pengganti kaum yang kikir dan tidak mau tolong menolong adalah kaum Parsi atau Persia yang sekarang. Mereka itu dinamai bangsa Iran sekarang. Jadi hadis ini berkenaan dengan penjelasan surat Muhammad ayat 38. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah menjelaskan ayat tersebut dengan hadis yang tadi. Maka surat Muhammad ayat 38 dimaksudkan untuk orang Parsi yang akan menggantikan orang Arab ketika mereka berpaling dan tidak mengindahkan dirinya kepada jalan Allah. Jadi itulah menurut Al-Quran tentang Iran, mereka akan menggantikan kaum kikir dan fasik. Mari kita lihat bukti nyatanya dan sejarahnya. Jika yang dimaksud Quran mengenai Iran seperti yang disebutkan tadi, maka harus ada bukti nyatanya, dan sebuah negara atau pemerintahan tidak akan berjalan tanpa adanya yang mengorganisir. Dengan kata lain, negara maupun pemerintahan hanya benda mati dan harus dilihat siapa yang menjalankannya. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia Islam modern adalah Ayatullah Ali Khomeini, pemimpin tertinggi Iran. Tokoh dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi sorotan dunia
karena sikapnya yang tegas dan tanpa kompromi terhadap Zionisme dan hegemoni Barat. Siapa sesungguhnya leluhur beliau? Untuk memahami nasab Ayatullah Sayyid Ali Khomeini, kita harus memulainya dari satu nama besar, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir sekitar tahun 600 Masehi di Mekah. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam Islam Sunni dan imam pertama dalam tradisi Syiah. Dalam tradisi Syiah, mereka memiliki pengetahuan yang sambung menyambung dari imam Syiah yang pertama, yaitu Sayyidina Ali. Tradisi Syiah meyakini sesuai nubuah baginda Nabi bahwa Sayyidina Ali adalah gerbangnya ilmu Nabi Muhammad. Demikian itu telah menjadi tradisi dan budaya dalam keilmuan Syiah. Ketika Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad, lahirlah keturunan Ahlul Bait, yakni yang dimaksud Ahlul Bait adalah sang penjaga rumah Tuhan yang sejati sebagai warisan dari Nabi Ibrahim, dan sudah kami jelaskan di video warisan Nabi Ibrahim. Jika Anda ingin jadi Ahlul Bait yang bukan secara nasab tapi dengan secara sesungguhnya, maka Anda harus berkunjung ke Baitullah dan melakukan perjanjian dengan Allah. Dengan itu Anda sudah jadi Ahlul Bait. Itulah makna Ahlul Bait yang sebenarnya. Tapi selama ini makna Ahlul Bait sering dikaburkan oleh orang-orang yang kurang mumpuni. Ya tidak apa-apa, kita di zaman kegelapan, sulit bagi kebanyakan orang mendapat cahaya. Jadi, untuk memahami Baitullah, sebaiknya Anda tonton video kami di judul Warisan Nabi Ibrahim. Namun untuk melakukan perjanjian dengan Allah, ilah Anda haruslah Allah dahulu. Ini perlu penjelasan lebih dalam dan perlu beberapa episode tersendiri untuk membahasnya. Jadi Ahlul Bait itu ada dua, secara lahiriah melalui DNA dan jasmani, dan yang paling penting secara ruhaniah, yaitu Anda berkunjung ke Baitullah dan melakukan perjanjian dengan Allah. Karena segala sesuatu di semesta ini selalu memiliki dua makna, makna lahir dan makna batin, yang terlihat dan sesuatu yang gaib atau tidak terlihat. Ahlul Bait secara DNA dan lahiriah adalah keturunan Nabi Ibrahim. Namun syarat utamanya adalah jadi manusia terlebih dahulu, kemudian berkunjung ke Baitullah dan melakukan perjanjian dengan Allah sesuai hukum warisan Nabi Ibrahim. Dalam tradisi Islam, Ahlul Bait secara lahiriah adalah Imam Hasan dan Imam Hussein. Setelah wafatnya Fatimah, Sayyidina Ali menikah lagi dan memiliki banyak anak. Tetapi nasab Ahlul Bait berlanjut melalui keturunan Sayyidah Fatimah, terutama melalui Imam Hussein yang menolak kekuasaan Yazid dan syahid di Karbala tahun 680 Masehi. Tragedi Karbala menjadi tradisi Syiah dalam simbol abadi perjuangan melawan kezaliman. Dan dari tragedi ini ada beberapa golongan Syiah yang memperingatinya secara berlebihan, khususnya di India, dan seringkali dijadikan bahan perpecahan oleh kaum muslim lainnya yang tidak suka dengan tradisi mereka. Dari peristiwa Karbala hanya satu anak Husain yang selamat, yaitu Ali Zainal Abidin. Beliau adalah imam keempat Syiah dan dari keturunannya lah lahir para imam selanjutnya. Garis nasab Khomeini mengikuti jalur Husain al-Asgar, salah satu putra Zainal Abidin yang memilih jalan damai dan menjauh dari pemberontakan. Garis nasab ini berlanjut hingga ke Hasan al-Attosi, seorang keturunan Ahlul Bait yang dikenal di Andalusia. Setelah kejatuhan Islam di Spanyol,
Keluarga ini mengungsi ke wilayah Kekaisaran Utsmania dengan bantuan Sultan Bayezid II, lalu menetap di Najaf, Irak sebelum akhirnya berpindah ke kota kecil bernama Khomeini di wilayah Azerbaijan, Iran. Dari situlah nama Khomeini berasal. Sekitar 29 generasi setelah Imam Hussein, lahirlah Sayyid Hussein Khomeini, seorang ulama yang disegani di Najaf. Ia adalah ayah dari Ayatollah Ali Khomeini yang juga dikenal sebagai ulama besar dan pengajar di sekitar makam Imam Ridho di Mashhad. Dari pernikahannya dengan Khadijah Mirmad, seorang wanita keturunan Imam Ja'far Asy-Shadiq, lahirlah tokoh yang hari ini menjadi pusat perhatian dunia, Ayatullah Sayyid Ali Khomeini. Beliau lahir tahun 1939 di kota suci Mashhad, Iran. Sejak muda, beliau belajar di pusat-pusat ilmu keislaman seperti Qom dan Najaf dan tampil sebagai pemikir dan orator ulum. Ia memainkan peran besar dalam revolusi Islam Iran, menjabat sebagai presiden ketiga Republik Islam Iran, dan akhirnya menjadi pemimpin tertinggi menggantikan Ayatollah Khomeini sejak tahun 1989. Ia dikenal lantang mengecam Israel dan Amerika Serikat atas perintah langsung darinya. Iran menembakkan ratusan rudal ke wilayah Israel, sebuah aksi militer yang mengguncang kawasan. Dan silsilah keluarga Ali Khomeini juga jelas di Wikipedia. Anda bisa melihatnya secara langsung di Wikipedia. Jadi garis nasabnya tersambung pada baginda Nabi dan tidak perlu diragukan lagi. Tidak seperti para Habib yang di Indonesia, ada yang asli nasabnya, ada juga yang memang perlu ditelusuri lagi. Jadi kesimpulannya, jika pemimpin Iran adalah Ahlul Bait, ia juga menerapkan pemerintahan Islam dalam tatanan negara Iran, maka sudah masuk kategori Quran Surat Muhammad ayat 38. Dan penjelasan tersebut juga diperkuat oleh hadis Nabi, serta diperkuat dengan sejarah dan kenyataannya bahwa beliau secara rohani adalah Ahlul Bait, dan rasionalisme serta idealismenya menentang penindasan dan kejaliman, serta menginginkan persatuan Islam. Jadi Iran dalam Al-Quran ada di surat Muhammad ayat 38. Tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, dan itu kebenarannya dan kenyataannya, terlepas ada yang percaya atau tidak, terlepas dipahami atau tidak dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.